Nurani Sulistia, guru penggerak angkatan ke-10 SMP Negeri 228 Jakarta. Pada kali ini saya akan membawakan materi modul 1.2 yaitu mulai dari diri, mengenai trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Trapesium usia, di mana kita akan menggambarkan perjalanan diri kita mulai dari usia sekolah sampai dengan usia kita saat ini. Di mana di dalam usia sekolah kita ini kita sedikit flashback mengenang masa-masa kita pada masa kita sekolah dulu, yaitu yang saya rasakan pada usia saya 13 tahun, yaitu di mana diri saya pasif dalam kegiatan dan cenderung pendiam. Dan selisihnya dengan usia saya sekarang sekitar 28 tahun yang lalu. Kemudian pada usia 16 tahun itu saya mulai mengalami perubahan yang positif, yaitu saya sudah mulai percaya diri dan belajar aktif bekerja sama dengan teman. Kurang lebih selisihnya 25 tahun dari usia sekarang. Yaitu lanjut pada usia 22 tahun saya lulus sarjana, dan kemudian pada saat ini saya sudah berusia 41 tahun dan usia kerja saat ini. Tugas yang pertama yaitu tentang refleksi, adanya peristiwa negatif dan peristiwa positif yang saya alami pada masa sekolah dulu. Peristiwa negatif yang saya alami adalah peristiwa negatif saya pada usia 13 tahun, di mana saya pada saat itu masih pasif dalam berbagai hal. Saya hanya tertarik dengan kegiatan pembelajaran, tidak tertarik dengan kegiatan apapun yang menuju ke arah kolaborasi atau kerjasama dengan teman. Hal ini dikarenakan saya merasa tidak percaya diri dengan bentuk fisik saya yang kecil atau pendek. Sedangkan teman-teman pada saat itu sudah tinggi-tinggi tubuhnya, sehingga teman-teman itu suka memanggil saya dengan kata kecil, dan itu membuat saya minder. Dan teman-teman banyak yang menganggap saya dengan remeh dan tidak pernah menganggap saya ada kalau sedang bersama-sama. Karena saya kecil, jadi dianggap tidak memiliki kemampuan apapun. Hal ini mengakibatkan saya menjadi sedih, menjadi marah. Kemudian saya juga merasa tidak ada atau tidak berarti untuk teman-teman. Selanjutnya adalah kegiatan peristiwa positif, yaitu pada usia saya 16 tahun itu saya mulai mengikuti kegiatan organisasi ekstrakurikuler Rohis, di mana saya mulai menemukan kepercayaan diri untuk mulai bergaul dengan orang banyak. Nah, di organisasi ekskul Rohis ini saya mendapatkan penguatan dari guru agama saya sebagai pembina Rohis yang mengatakan bahwa sesungguhnya semua ciptaan Tuhan itu sama, namun hanya amal ibadahnya saja yang membedakan kedudukannya di mata Tuhan. Dan setiap individu itu pasti memiliki kompetensi atau kemampuan ya yang bisa dikembangkan serta menjadi kebanggaan dan kesuksesan nantinya. Nah, alhamdulillah dari penguatan-penguatan yang diberikan oleh guru pembina Rohis saya sekarang sudah dapat membuktikan bahwa ukuran fisik tidak membatasi ruang ekspresi dan berkreasi serta berkolaborasi dengan orang lain guna untuk mencapai kesuksesan. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tadi itu, kalau peristiwa positif itu ada guru, pembina, teman sebaya yang menguatkan, kemudian keluarga yang selalu mensupport, mendukung saya untuk selalu percaya diri dengan kekurangan yang saya miliki. Kemudian di peristiwa negatifnya itu ada senior, kakak kelas, dan teman sebaya juga yang mungkin memiliki fisik yang jauh lebih tinggi dari saya. Kemudian dampak emosinya tadi kalau positif saya merasa senang, bahagia, dan bangga. Kemudian kalau negatifnya tadi ada kesal, marah, sedih ya, dapat perlakuan yang seperti itu. Selanjutnya pengaruh momen sekolah. Dari kesulitan hingga keberhasilan yang saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, yaitu di mana momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena kedua kejadian negatif dan positif yang tadi sudah saya jelaskan masih membekas dan saya rasakan hingga saat ini. Kedua peristiwa tersebut sama-sama melibatkan kesulitan dan memberikan pengalaman berkesan dalam perjalanan hidup saya. Kedua momen tersebut membentuk karakter dan pola pikir saya untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha memberikan yang terbaik dengan kelebihan serta kekurangan yang saya miliki. Mengajar dengan empati dan pengelolaan emosi. Pelajaran dari trapesium usia dan roda emosi Rothschild.
Dari kegiatan Trapesium Usia dan Roda Emosi Prucik, saya memperoleh pelajaran hidup yang penting tentang empati dan pengelolaan emosi sebagai guru terhadap peserta didik saya. Saya belajar betapa pentingnya memahami perasaan dan kebutuhan murid dalam berbagai tahapan perkembangan mereka, serta bagaimana menghadapi beragam emosi yang muncul dalam proses belajar mereka. Saya juga belajar betapa besar pengaruh saya sebagai guru terhadap kesejahteraan emosional mereka dan pentingnya memberikan lingkungan yang aman dan mendukung di mana mereka bisa berekspresi, memahami, dan mengolah emosi dengan sehat. Nilai-nilai guru dalam memimpin proses pengajaran. Guru dapat menginspirasi murid, ya, seperti tadi guru agama saya yang dilakukan, yaitu beliau menginspirasi saya, di mana bahwa kekurangan fisik itu tidak menghambat untuk berkreativitas. Kemudian guru juga menuntun murid untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Guru memberikan makna pembelajaran yang mendalam, bahwa setiap pembelajaran itu ada maknanya untuk kehidupan kelak nanti murid tersebut. Terakhir adalah berperan aktif dalam membentuk pribadi murid, di mana kita sebagai guru itu juga turut serta membentuk pribadi-pribadi murid kita yang lebih baik lagi. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dalam diri saya membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya, yaitu yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, guru, rekan guru, dan komunitas sekolah saya yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi. Kalau nilai-nilai yang ada di dalam diri saya membantu menggerakkan murid, yang pertama adalah berpihak kepada murid, yaitu artinya pembelajaran yang saya lakukan itu adalah untuk kesejahteraan murid itu, di mana mereka belajar dengan senang, bahagia, kemudian sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian juga saya bersifat nilai-nilai dalam diri saya itu mandiri, yaitu artinya kita dapat melakukan hal-hal secara belajar dengan mandiri, ya, kita tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Mereflektif semua kegiatan yang sudah saya lakukan untuk kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi. Kemudian juga saya berkolaboratif dengan rekan-rekan teman sejawat saya dalam saya mengajar, terutama dalam khusus bidang studi saya, sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Kemudian inovatif, membuat sesuatu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbeda di setiap pertemuannya sehingga tidak memberikan rasa bosan kepada peserta didik. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya, yang pertama pemimpin pembelajaran, dalam artian kita menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran di kelas maupun menjadi pemimpin pembelajaran untuk rekan-rekan sejawat kita. Coach bagi guru lain, artinya apabila ada rekan-rekan guru kita yang mungkin belum bisa dalam suatu hal, misalnya contoh dalam membuat kanva atau dalam membuat presentasi yang menarik, mungkin saya bisa membantu rekan-rekan guru yang lain dalam membuatnya dan memberikan arahan-arahan kepada rekan sejawat untuk bisa membuat hal yang sama. Mendorong terciptanya kolaborasi, yaitu artinya kita dalam membuat suatu kegiatan itu diperlukan adanya kolaborasi dari teman-teman rekan-rekan kita, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna, pasti harus membutuhkan dukungan peran dari orang lain. Menggerakkan komunitas praktisi, dalam hal ini saya menggerakkan komunitas praktisi musyawarah guru mata pelajaran bidang studi di sekolah saya. Kami ada 3 orang guru mata pelajaran dan kami berkoordinasi dalam hal membuat strategi pembelajaran. Demikian presentasi Trapesium Usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.